kepada Kiai Haji M. Syauqi MJ dipersilahkan waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh saat kumpul pada Potan MA, segenap keluarga besar Thariqah Naqsabandiyah dan Mursyid, segenap khalifah rumah suluk Baitul Khalil. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Papinsol, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ucapan dari guru saya Al-Mukarram Ustaz Dr. Syahrial begini: baginda Rasulullah pernah berpesan bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amaliannya kecuali 3. Apa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh Pondok Pesantren Rumah Suluk ini adalah tempat untuk membuat anak-anak kita menjadi pintar dan benar. Yang dulu ucapan orang tua kami Rahmatul Abrar Kiai Zainuddin MZ, beliau pernah berkata, pondok-pondok pesantren sesungguhnya menciptakan generasi muda yang berotak Jerman tapi berhati Mekah. Pintar tapi benar, benar juga pintar. Ini yang membuat dunia kacau balau seperti sekarang ini, karena di dunia saat ini lebih banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Betul apa betul? Kalau Bapak Ibu ingat dulu istilah orang tua kami, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurus beras malah jadi kutu beras. Betul? Maaf, yang namanya raskin itu kan memang seharusnya hak saudara-saudara kita yang tidak mampu, Pak, dibagikan secara gratis, diatur oleh undang-undang negara tahun 88. Raskin sekarang dijual. Nah, yang prihatin apa?
pintar yang nggak benar ketika disuruh ngurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini kenapa? Orang pintar tapi nggak benar. Bu, ayo didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ya, baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita di Sungai Pahang ini punya anak generasi muda yang Qurani, sedangkan kita sebagai orang tua nggak suka membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Bukankah pepatah Arab pernah mengajarkan ma fil aba fi abna? Kalau bapak kalong, insya Allah anak kampret. Betul. Bapak nyolong, anak ikut nyopet. Fotokopi bagaimana asli. Ayo didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Tanamkan kepada anak kita, nak, nggak apa-apa dah kau sekarang ini harus masuk pondok pesantren, nak. Biarkan kami orang tuamu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nak. Biar kau bisa masuk pesantren. Tanamkan kepada anak-anak kita, Bu, nak, lebih baik kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Betul apa betul? Ayo saya tanya nih, Bapak Ibu, enak mana? Singkong beneran atau makan roti ngimpi, enak mana? Enakan makan roti beneran. Nah, suruh milih aja kok susah. Ketika Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, ya, apa sih sesungguhnya yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah? Padahal kalau untuk sholat, kami di Sungai Pahang usahakan untuk sholat. Sedekah, kami ikut pembangunan pondok pesantren. Sama yatim, kami juga sayang. Sama janda-janda tua, nggak muda, tua, kami juga ikut santunan. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kok kami merasa sampai sekarang ini doa-doa kami belum dijawab sama Allah, Imam. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, Imam, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa kok rasa-rasanya nih Allah belum jawab doa kami nih, Imam? Apakah mungkin, Imam, ayat Qur'annya yang salah, tapi bukankah Allah Maha benar? Atau mungkin Allah ini lagi terlalu sibuk, Imam, sampai doa kami ini masuk daftar tunggu, macam kita mau ketemu Pak Bupati. Nah, mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata kepada para jamaah wisuda santri di pondok pesantren Abu Soghir, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita santuni anak-anak yatim, iya kita sayangi itu janda-janda tua, iya kita baca itu Al-Quran. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini doa kita kok belum dijawab sama Allah? Ya tidak tahu, Imam, makanya kami nak tanya. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri,
Itu dikarenakan hati kita di sepaham ini sudah mati. Bapak Ibu, maaf, dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Pakai contoh lah, pakai contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Ada apa tidak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Ada suara, Sobi. Kipas di rumah kita ada strumnya tuh, mutar. Lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Anak-anak kita pun para